Bisa. Bisa. Iya, Bu. Oh iya, Bu. Daniel. Daniel Pandu. Absen 8 sampai absen 14, Bu. Iya, Bu. Hati, Bu. Iya. Iya. Apa itu, Bukan, Bu? Bu, hati sama paru-paru. Nanti 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 hati sampai selesai kalau cukup waktunya, Bu. Iya. Sampai paru-paru. Ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya. Ya. Mohon maaf, ini dari kelompok kami itu datang di satu tempat, Bu. Jadi semuanya udah pada datang sebenarnya. Iya, Bu. Oke. Ya. Iya, Bu.
Itu tanya jawab itu gitu misalnya. Oh, nanti itu dijawab ganti. Dijawab. Apa yang bilang dulu? Kapok weh. Bu Isma, untuk hari ini saya masuk. Rahmalia. Pas hari itu saya latihan, jadi nggak bisa masuk Google Meet. Kalau tadi kan siap sama
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok eksklusif akan melanjutkan presentasi yang kedua pada hari ini. Untuk pembahasan yang kami bahas adalah sistem ekskresi pada bagian hati, kulit, dan juga paru-paru. Untuk sistem tanya jawab, kami sampaikan kami beri kesempatan pada setiap bagian. Jadi pada selesai bagian hati, nanti akan diberi kesempatan tanya jawab. Sekian, presentasi akan dilanjutkan oleh Daniel Pandu. Ya, presentasi hari ini kita mulai dari hati. Hati merupakan kelenjar terbesar manusia. Warna hati yaitu merah tua. Hati dapat dikatakan sebagai alat sekresi dan ekskresi. Untuk sekresi, hati menghasilkan empedu. Dan untuk ekskresi, empedu yang dikeluarkan mengandung zat sisa yang berasal dari sel darah merah. Kita langsung ke fungsi hati ya. Yang pertama, menyimpan gula dalam bentuk glikogen. Yang kedua, menawarkan racun. Yang ketiga, membuat vitamin A yang berasal dari provitamin A. Yang keempat, mengatur kadar gula dalam darah. Yang kelima, membuat fibrinogen serta protombin. Yang keenam, menghasilkan zat warna empedu. Yang ketujuh, tempat pembentukan urea. Dan yang kedelapan, merombak eritrosit. Cairan empedu. Cairan empedu mengandung air, asam empedu, garam empedu, kolesterol, fosfolipid atau dalam kurung lecitin, zat warna empedu yaitu pigmen bilirubin dan biliverdin, serta beberapa jenis ion. Cairan empedu berfungsi mengemulsikan lemak dalam usus halus, mengaktifkan enzim lipase, mengubah zat yang tidak larut dalam air menjadi zat yang larut dalam air, serta membentuk urea dan amonia. Cairan empedu berasal dari penghancuran hemoglobin dari eritrosit yang telah tua. Proses perombakan eritrosit. Perombakan eritrosit dipecah menjadi hemoglobin, kemudian dipecah lagi menjadi 3 bagian, yaitu heme, V, dan globin. Heme diubah menjadi bilirubin dan biliverdin. Bilirubin dioksida menjadi urobilin yang dikeluarkan melalui usus bersamaan dengan feses. Sedangkan biliverdin diubah menjadi zat warna empedu dan disalurkan ke kantung empedu. V disimpan di hati, sedangkan globin dimanfaatkan sebagai pembentukan hemoglobin baru. Gangguan pada hati. Yang pertama, hepatitis. Peradangan pada hati yang disebabkan oleh virus. Hepatitis ada beberapa, yaitu hepatitis A, B, dan C. Yang kedua, ada penyakit kuning. Disebabkan oleh tersumbatnya saluran empedu yang mengakibatkan saluran empedu dialirkan ke usus 12 jari, sehingga masuk ke dalam darah menjadi kuning. Dari situ, apakah ada yang ingin bertanya dari hati? Mohon maaf, mau tanya. Ya. Bisa diulang untuk slide yang pertama fungsi hati? Ya, sebentar ya. Ya, fungsi hati ya.
Saya ulangi lagi. Fungsi hati yang pertama, menyimpan gula dalam bentuk glikogen. Mohon maaf, Ya, ada apa? mau tanya yang opsi 5. Mungkin bisa dijelaskan pembuatan fibrinogennya itu serta protombin. Ya, sebentar ya. Oke, saya simpan dulu pertanyaan dari mbaknya tadi. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya lagi. Itu Bu yang opsi 5 untuk pembuatan fibrinogen. Iya. Terima kasih. Ada lagi yang bertanya, nanti akan saya jawab setelah pesan-pesan berikut. Izin mau bertanya. Ya, Yang pembentukan urea, maksudnya urea itu gimana ya? sebentar. Ya. Tadi Mbak Amel tanya ya, yang pembentukan Ya. urea itu ya. Ini yang Mbak maksud tuh kayak urea apa gitu ya, Mbak? Ya, kan yang saya tahu urea itu kan pupuk. Ada juga kalau dalam apa tuh? Dalam materi ini tuh urea yang menurut dari kelompok kami ya, urea itu adalah produk akhir utama metabolisme nitrogen pada mamalia. Mungkin ada pendapat lain yang pengen menyanggah gitu kalau tidak sependapat. Jadi itu buat mamalia aja, manusia. Juga, ya. Bentar ya, saya masih menelaah ini, Mbak. Ya, Ya, terima sabar. kasih. Ya. Izin menjawab dari pertanyaan Mbak Amel tentang urea. Jadi, urea merupakan molekul dari amonia yang dibentuk pada proses deaminasi asam amino di dalam hati. Pada dasarnya, urea merupakan limbah yang dihasilkan oleh metabolisme di dalam tubuh manusia atau bisa disebut dengan metabolisme protein. Bisa dipahami? Bisa, terima kasih. Sama-sama.
Izin dari pertanyaan Mbak Nesa. Jadi protombin adalah senyawa globulin yang larut dan dihasilkan di hati dengan bantuan vitamin K. Yang terjadi perubahan protombin yang belum aktif menjadi trombomin yang aktif dipercepat oleh ion kalsium. Fibrinogen adalah protein yang larut dalam plasma darah. Jadi, protombin dan fibrinogen berperan dalam proses pembekuan darah saat terjadi luka atau pendarahan di hati. Bisa dimengerti? Bisa. Terima kasih. Ya, sama-sama. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baik, untuk menyingkat waktu, materi akan dilanjutkan. Ya, kita langsung melompat saja ke kulit. Kulit. Kulit lapisan jaringan yang terdapat di permukaan tubuh. Kulit manusia terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, kulit ari atau bisa disebut epidermis. Yang kedua, kulit jangat atau bisa disebut dermis. Yang ketiga, jaringan ikat bawah kulit. Kulit ari atau epidermis. Kulit ari merupakan bagian terluar yang sangat tipis. Fungsi kulit ari ialah melindungi tubuh dari berbagai zat kimia yang terdapat di luar tubuh. Melindungi tubuh dari sinar UV, melindungi tubuh dari bakteri. Epidermis terdiri atas yang pertama, korneum atau terdiri dari sel-sel mati. Yang kedua, lucidum, lapisan tipis pengganti korneum. Yang ketiga, granulosum, sel yang mengandung pigmen. Yang keempat, germinativum, atau sel yang aktif membelah. Kulit jangat dermis. Dermis berfungsi mendukung epidermis dan memiliki struktur yang lebih kompleks. Dermis mengandung pembuluh darah bersama dengan ujung syaraf, sistem limfatik, kelenjar keringat, dan kelenjar minyak, folikel rambut, jaringan penyambung, dan sel imunitas kulit. Dermis berperan penting dalam menjaga kelenturan kulit dan mempertahankan kondisi kulit tetap prima. Jaringan ikat bawah kulit, hipodermis. Hipodermis adalah lapisan kulit terdalam yang juga kerap disebut sebagai lapisan subkutan atau subkutis. Hipodermis terdiri dari jaringan kolagen dan sel lemak. Bertugas untuk melindungi tubuh dari suhu panas dan dingin. Lapisan ini juga berguna untuk melindungi tubuh dari cedera dengan bertindak sebagai bantalan yang melapisi tulang. Dan untuk fungsi kulit, yang pertama, menyimpan kelebihan lemak, pelindung tubuh, mengeluarkan keringat, mengatur suhu tubuh, tempat pembuatan vitamin D dari provitamin D dengan bantuan sinar matahari yang mengandung ultraviolet. Dan untuk gangguan pada kulit, yang pertama, biduran.
Penyebabnya adalah udara dingin, alergi makanan, dan alergi obat. Yang kedua, kurap. Penyebabnya adalah infeksi jamur. Dan untuk yang ketiga, kanker kulit. Penyebabnya penerimaan sinar matahari yang berlebih. Oke, untuk dari sini, apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada yang bertanya, mungkin saya bisa lanjutkan langsung ke paru-paru. Bagaimana? Masih ada yang ingin bertanya? Baiklah, kalau begitu tidak ada yang ingin bertanya, saya lanjutkan saja ke paru-paru. Kita langsung masuk ke paru-paru. Paru-paru adalah organ pada sistem ekskresi, sistem pernapasan dalam kurung respirasi, dan berhubungan dengan sistem peredaran darah, yaitu sirkulasi. Vertebrata yang bernapas dengan udara berada di dalam kantong yang dibentuk oleh pleura parietalis dan visceralis. Ciri-ciri kedua, paru-paru sangat lunak, elastis, sifatnya ringan, dan mudah terapung. Baik, untuk fungsi paru-paru, yang pertama menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. Yang kedua, dalam sistem ekskresi, paru-paru berfungsi mengeluarkan karbon dioksida CO2 dan uap air H2O. Paru-paru kiri dan kanan. Paru-paru kiri. Pada paru-paru kiri terdapat satu fisura, yaitu fisura obliges. Fisura ini membagi paru-paru kiri atas menjadi dua lobus, yaitu yang pertama lobus superior, bagian yang terletak di atas dan di depan fisura. Yang kedua, lobus interior, bagian yang terletak di belakang dan di bawah fisura. Untuk paru-paru kanan, pada paru-paru kanan terdapat dua fisura, yaitu fisura oblique dalam kurung interlobularis primer dan fisura transferal, yaitu interlobularis sekunder. Fisura ini membagi paru-paru kanan menjadi tiga lobus, yaitu yang pertama lobus atas, yang kedua lobus tengah, yang ketiga lobus bawah. Baik, dari paru-paru, apakah ada yang ingin bertanya? Permisi, mau bertanya. Ya, silahkan. Mau tanya di mana letak fisura itu? Ya, sebentar ya. Dan apa yang dimaksud fisura? Oh, enggak gitu. Ya, jadi pertanyaannya Mbaknya cuma di mana letak fisura saja ya Mbak ya? Jadi Mbaknya bertanya cuma letak fisura saja ya Mbak ya jadinya? Iya. Ya, sebentar ya Mbak. Baiklah, untuk soal dari Mbak Rahmalia saya simpan dulu ya. Mungkin ada teman lain yang ingin bertanya. Saya izin bertanya. Ya. Apa yang dimaksud dengan lobus? Ya, saya simpan dulu ya Mas pertanyaannya. Ya.
Ya, terima kasih. Baik, dari pertanyaan yang Mas tadi bertanya lobus itu apa, akan saya jawab ya Mas ya. Lobus adalah salah satu dari 4 divisi anatomis korteks cerebri yang terdiri dari lobus frontalis, lobus parientalis, lobus occipitalis, dan lobus temporalis. Dari situ bisa dipahami apa tidak, Mas? Maaf tadi korteks apa? Masnya tanya korteks ya, Mas ya? Lobus. Tapi kan nanti Ya, tadi menyebutkan tentang korteks. ya, Masih lobus belum itu jelas. adalah salah satu dari 4 divisi anatomis korteks cerebri, Mas. Maksudnya gitu. Ya itu korteks cerebris itu apa? Ya, sebentar, Mas. Baik, Mas. Tadi Masnya bertanya lagi tentang apa itu korteks cerebri ya, Mas ya. Korteks cerebri merupakan lapisan jaringan saraf terluar dan mempunyai peranan dalam memori, perhatian, persepsi, pikiran, bahasa, dan kesadaran. Bisa dipahami, Mas? Hubungannya dengan lobus apa?
Berarti ini masuk sel saraf. Ya, karena kan di paru-paru juga kan Mas ya, ada sel sarafnya juga. Jadi ya mungkin dari korteks cerebri itu juga masuk sel saraf, Mas. Jadi begitu, Mas. Ya sudah ya. Terima kasih. Siap, Mas. Terima kasih karena telah bertanya, Mas. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Rahmalia tentang di mana visura itu. Jadi visura itu kan pada paru-paru itu ada lobus kanan dan juga lobus kiri. Nah, itu tuh lobus kan ada dibagi menjadi 3, lobus bagian atas, lobus bagian tengah, dan juga lobus bagian bawah. Nah, visura itu terletak pada lobus bagian tengah. Visura sendiri ada 2, yaitu visura transversal dan juga visura oblik. Bisa dimengerti? Baik, bisa, tapi bisa ada gambarnya tidak? Bisa, sebentar ya. Ya. Ini kata ya. Ini saya izin membagi layar. Ini visura ya. Ini kan, bentar. Nah ini kan ada bronkus utama kanan, terus lobus bagian atas, dan juga ini ada visura di tengah sini. Bisa dilihat? Ya, bisa. Bisa dimengerti? Atau Bisa, mungkin pahaminya. bertanya lagi? Ya, Ya, terima terima kasih. kasih penjelasannya. Ya. Apakah ada pertanyaan lagi? Sudah? Baik, jika sudah, presentasi akan kami lanjutkan lagi. Oke, baik, kita lanjutkan ke bronkus. Bronkus adalah kali berjalan udara pada sistem pernapasan yang membawa udara ke paru-paru. Bronkus terbagi menjadi bronkus kanan dan kiri. Disebut bronkus lobaris kanan, 3 bronkus, dan bronkus lobaris kiri, 2 bronkus. Bronkus lobaris kanan terbagi menjadi 10 bronkus segmental dan bronkus lobaris kiri terbagi menjadi 9 bronkus segmental.
Bronkus segmentalis lagi terbagi menjadi bronkus subsegmentalis yang dikelilingi oleh jaringan ikat. Bronkiolus. Bronkiolus adalah anak cabang dari batang tenggorokan yang terdapat dalam rongga tenggorokan dan akan memanjang sampai paru-paru. Bronkus adalah cabang dari bronkus dan memiliki dinding yang lebih tipis pada ujung bronkiolus terdapat banyak sekali gelembung-gelembung kecil bernama alveolus. Secara sederhana dapat dijelaskan kalau fungsi bronkiolus adalah sebagai media yang menghubungkan oksigen yang kita hirup agar mencapai paru-paru. Alveolus memiliki kecenderungan untuk kolapse atau mengkerut karena tegangan permukaan yang dimilikinya yang membuatnya tidak kolapse ada dua faktor, yaitu satu, ia menghasilkan surfaktan, yaitu zat cair yang menahan permukaannya agar tidak mengkerut. Kedua, mekanisme yang disebut dengan interdependensi alveolus. Pleura adalah membran tipis terdiri dari dua lapisan, yaitu pleura dalam atau visceralis dan luar atau parietalis. Secara histologis, kedua lapisan ini terdiri dari sel mesotelial, jaringan ikat, bersihkan lapisan cairan yang sangat tipis. Gangguan pada paru-paru. Radang paru-paru terjadi karena adanya infeksi paru-paru virus seperti influenza dan cacar air, mikroorganisme seperti protozoa dan jamur. Kedua, bronkitis. Terjadi akibat rokok, bronkus meradang, membengkak, dan menyempit akibat iritasi oleh tembakau. Ketiga, asma. Terjadi akibat penyempitan saluran udara di dalam paru-paru dan alergi terhadap benda asing bagi anak-anak. Dari sini, apakah ada yang bertanya tentang materi yang sudah kita sampaikan hari ini? Sudah. Minggu kemarin sudah, Bu. Minggu kemarin sudah, Bu. Ginjalnya. Ya, yang pertama, Bu. Untuk kelompok kamu sudah selesai, Bu. Iya.
Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.